Tamu pasnya di samping saya ada Gubernur Mahasiswa Keperawatan Unri. Motivasi saya itu sederhana karena saya melihat banyak yang harus diperbaiki dari lingkungan kita yang seperti hubungan mahasiswa kepada pimpinan. Bang, tetap bisa. Jadi ya acaranya tetap lancar ya kan? Tetap lancar. Alhamdulillah. Nah setelah itu saya juga tidak lupa untuk mencatat hal penting dari hasil rapat karena nantinya akan ditindaklanjuti. Mana yang prioritas dan mana yang bisa kita tunda terlebih dahulu. Kalau menurut abang itu yang lebih urgent itu tetap ke akademik karena bagaimanapun kita datang berkuliah ini untuk menempuh pendidikan dan juga nantinya kami berharap kami bisa membersamai dan mengajak teman-teman yang lain misalnya ngobrol agar lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita di episode perdana kita nih di Inside Room, dimana bareng aku Febianti. Kali ini kita akan bincang-bincang tipis, santai, tapi pembahasannya begitu dalam dan bermanfaat ya teman-teman. Tentunya di sini kita sering bertanya-tanya gimana sih rasanya jadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Jadi sobat FKP, kali ini kita kedatangan bintang tamu pasnya. Di samping saya ada Gubernur Mahasiswa Keperawatan Unri. Baik Bang, boleh dong sapa-sapa sobat-sobat FKP di luar sana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustian Saputra. Saya berasal dari Rokan Hilir. Saya diamanahkan menjadi Gubernur Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Riau periode 2026. Baik, bagaimana kabarnya Bang hari ini? Alhamdulillah baik. Dengan keadaan Bang Agus yang kali ini udah baik dan mantap, pastinya dia udah siap nih bakal bagi-bagi pengalaman serta jawaban-jawaban yang sangat kita nantinya kan tentang pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih menjadi seorang gubernur mahasiswa keperawatan Unri. Baik, di sini kita tarik mundur dulu nih teman-teman. Banyak nih pasti teman-teman tuh menghindari kan tanggung jawab gede di kampus, apalagi kayak kita tuh pengennya kuliah santai, tenang, tapi untuk seorang Bang Agus malah memilih menjadi seorang gubernur mahasiswa keperawatan Unri. Gimana sih Bang awalnya Abang bisa mau atau termotivasi untuk menjadi seorang gubernur mahasiswa keperawatan Unri? Oke baik, awalnya motivasi saya itu sederhana karena saya melihat banyak yang harus diperbaiki dari lingkungan kita yang seperti hubungan mahasiswa kepada pimpinan. Nah, saya berpikir kenapa nggak saya yang langsung terjun untuk memperbaiki hal itu. Nah, saya juga berpikir kuliah ini bukan hanya soal nilai tapi juga soal pengalaman. Nah, dengan mengikuti organisasi ataupun menjadi gubernur tentunya banyak mendapatkan pengalaman dalam mengambil tindakan, bertanggung jawab dan juga bertindak di bawah tekanan. Ya, pasti tentunya benar banget ya dari jawaban Bang Agus ini, kayak mencari pengalaman tuh nggak harus juga kita dengan berdiam diri aja, pasti dengan mencoba hal baru ya Bang. Nah, pastinya kan selama Abang menjabat nih ada sih masa-masa sulit, apalagi masa-masa semua itu nggak mulus selama proker-proker ini. Apa sih keputusan yang paling berat yang pernah Abang ambil atau pernah Abang buat, dimana yang mungkin bikin Abang tuh nggak enak hati tapi tuh tetap harus ambil keputusannya demi kepentingan bersama nih? Kalau untuk itu seperti untuk proker sebelumnya seperti NUDC. Nah, itu kan proker yang mendadak. Nah, itu cukup sulit bagi saya untuk mengambil keputusan. Nah, dimana untuk proker itu harus kita jalankan karena itu juga mendadak. Nah, yang bikin nggak enak hati itu saya harus mengambil anggota-anggota yang sudah ada proker sebelumnya. Itu membuat saya nggak enak hati. Tapi keren sih Bang, tetap bisa. Jadi ya acaranya tetap lancar ya kan? Tetap lancar. Alhamdulillah. Nah, biasanya nih kan kalau habis kayak pastinya sebelum proker itu ada rapat atau habis proker pasti juga ada evaluasinya ya kan Bang? Pasti tuh ada debat-debat panas atau rasanya tuh habis kegiatan sudah capek malah masih harus berdebat-debat lagi, harus mengevaluasi lagi. Nah, biasanya tuh ada nggak kebiasaan-kebiasaan Abang setelah rapat, apalagi yang sampai malam nih untuk ngecas energi lagi? Apa sih Bang kegiatan-kegiatan khusus nih yang Abang lakuin misalnya nih? Kalau untuk itu biasanya saya itu istirahat ya, karena istirahat itu penting dan juga kalau sempat itu saya menonton film disembari rebahan. Nah, setelah itu saya juga tidak lupa untuk mencatat hal penting dari hasil rapat
karena nantinya akan ditindaklanjuti. Nah, saya usahakan setiap setelah rapat itu ada progres yang bisa dilakukan. Keren nih. Asa dari ini tuh kita bisa nih guys mengambil beberapa nih kegiatan-kegiatan mungkin dari Bang Agus yang tadi sampaikannya untuk kita jadikan referensi kalau kita capek, boleh seperti nonton film, misalnya menulis-nulis hasil-hasil rapat tadi, atau seperti kalau mungkin teman-teman mengulas kembali pelajaran-pelajaran tadi nih. Nah, ngomongin soal sibuk nih Bang, karena Bang nih mahasiswa Keperawatan Unri yang pastinya tuh banyak pelajaran-pelajaran atau seperti dikejar dengan USL. Nah, gimana sih Abang tuh membagi waktu antara kuliah dan apalagi sekarang menjadi gubernur mahasiswa Keperawatan Unri? Boleh nih bagi tips-tips produktifnya dari seorang Bang Agus Rian Saputra. Baik, mengingat kita nih perkuliahan padat, belum lagi jadwal USL kan, juga ada perkuliahan KP. Nah, yang utama itu kita harus bisa memanajemen waktu, mana yang prioritas dan mana yang bisa kita tunda terlebih dahulu. Misalnya nanti itu ada seperti ujian skill lab dan juga berbarengan dengan ada rapat nantinya. Nah, kita harus memilih mana yang lebih urgent. Nah, kalau menurut Abang itu yang lebih urgent itu tetap ke akademik, karena bagaimanapun kita datang berkuliah ini untuk menempuh pendidikan. Nah, karena itu kita harus mendahului pendidikan. Nah, misalnya nanti ada rapat ataupun proker, bisa nantinya itu kita delegasikan kepada misalnya wakil ketua gubernur, ataupun nanti kita infokan bahwa kita akan menyusul. Baik, ini tuh jangan lupa juga ya guys, dijadikan pembelajaran. Seru banget ya, bisa bercerita, bisa tahu pengalaman-pengalaman dari gubernur kita teman-teman. Nah, ini nih poin penting nih Bang. Sekarang nih kan banyak nih mahasiswa tuh yang pengen itu jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, lebih milih jadi pengennya tuh tenang-tenang aja, pulang dari kampus tuh rebahan aja gitu Bang. Nah, sebagai Abang nih, sebagai gubernur mahasiswa Keperawatan Unri, strategi apa sih yang Abang lakukan biar mereka ini tetap nggak nganggap kalau organisasi itu kaku dan tetap bikin mereka tuh tertarik untuk bisa join ke organisasi ini Bang? Oke, itu untuk tindakannya itu yakni kami mencoba untuk membuat program yang berdampak langsung kepada mahasiswa yang bisa memberikan manfaat, dan juga nantinya kami berharap kami bisa membersamai dan mengajak teman-teman yang lain, misalnya ngobrol agar lebih dekat dan agar mereka itu merasa dihargai. Sekian. Duh, ini nggak kerasa banget nih guys, udah dihabis pertanyaan di ujung pertanyaan, tapi nggak after lah kita nggak dapat kesan pesan dari seorang gubernur mahasiswa Keperawatan Unri. Nah, ada nggak sih Bang kesan selama menjabat atau pesan nih buat teman-teman yang mungkin masih ragu pengen jadi leader tapi dia masih bimbang? Apa sih Bang pesan-kesannya nih? Untuk pesannya, selagi masih ada kesempatan sebaiknya kita coba, karena apabila kita gagal di umur yang kita baru 20 tahun ini, kita masih bisa mencoba kembali. Nah, tetapi jika kita gagal di umur 50 tahun ke atas, tidak ada kesempatan kita untuk mencoba kembali. Dan juga saya berharap rekan-rekan semua bisa bekerja sama dengan baik tentunya. Semoga bisa memberikan dampak yang banyak untuk masyarakat luas. Nih, sepertinya nih pembahasan kali ini tuh sangat seru ya teman-teman, karena kita tuh dapat banyak banget hal-hal positif dari bintang tamu kita kali ini. Tapi bukan di sini tuh intinya jadi pemimpin tuh bukan hanya soal jabatan aja ya teman-teman, tapi bagaimana kita tuh dapat memberikan pengaruh ke masa depan, baik itu untuk diri kita maupun untuk orang luaran sana. Baik, makasih banyak buat Bang Agus Rian Saputra yang telah menyempatkan waktunya serta kesempatannya kali ini untuk bisa bincang-bincang dengan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman. Semoga podcast kita kali ini tuh dapat memberikan manfaat serta pembelajaran untuk teman-teman ke depannya. Saya Febianti selaku host kali ini, dan saya Agus Rian Saputra sebagai bintang tamu kita kali ini. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.